Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Asep di channel Refocus yang akan melanjutkan lagi recap alur cerita film High and Low The Movie, dimana kali ini kelima geng SWAT akan melakukan tawuran besar-besaran karena wilayah mereka yang telah dihancurkan. Dan untuk kalian yang belum menonton season 1 dan 2-nya, bisa scroll di video channel ini cuy. Ya seperti biasa, siapkan dulu udut kopinya cuy biar enak dilihat. Kita gas. Di awal film diperlihatkan terjadinya peledakan di kota Nameles yang merupakan markas besar geng Riot Boys. Di sana kota Nameles pun hancur dilahap si Jago Merah. Semua warga mencoba untuk menyelamatkan diri. Smokey yang melihat hal itu langsung marah dan berniat untuk balas dendam. Dan ternyata di tempat lain juga terjadi peristiwa yang sama. Kota wilayah Sanorengo diserang oleh geng Mighty Warrior. Bahkan Naomi yang sedang sendirian juga diganggu oleh mereka. Tapi untungnya barudak Sanorengo full squad datang ke sana. Sanorengo pun langsung membantai reman-reman itu dengan mudah. Setelah itu Cobra melihat kobaran api yang sangat besar di wilayah Nameles. Saking besarnya kobaran api itu, Amamiya Brother di tempat lain juga bisa melihat kobaran api itu. Karena penasaran, Amamiya pun bergegas pergi ke sana. Di tempat lain, White Rascal juga diserang oleh geng Mighty Warrior. Di sana geng itu membantai semua bawahan White Rascal dengan sangat mudah. Akibat kejadian itu, Rocky pun marah karena beberapa wanita White Rascal juga telah diculik oleh mereka. Setelah itu, Mighty Warrior melakukan penyerangan kepada SMA Oya. Bahkan Seki yang dianggap kuat juga tidak sanggup untuk melawan si Ice yang merupakan pemimpin geng Mighty Warrior itu. Akibat itu, SMA Oya pun diacak-acak oleh Mighty Warrior. Kemudian Seki memberitahukan kepada Murayama dan ia juga menyuruh Murayama untuk segera menyerang balik kepada geng Mighty Warrior. Namun Murayama tidak mau melakukannya karena ia menyadari bahwa anggota SMA Oya belum cukup kuat untuk menghadapi geng itu. Di sisi lain, markas Darumaika juga diserang dan ternyata pelakunya adalah Kohaku dan Sukumo. Meskipun berdua, mereka dengan sangat mudahnya membantai dan menghancurkan markas Darumaika. Lalu keesokan harinya, Hyuga telah kembali dari sekian lamanya ia menghilang. Dan Ukyo memberitahukan bahwa markas Daruma telah diserang. Mendengar hal itu, Hyuga dengan sangat santuy menyuruh barudaknya untuk melakukan penyerangan balik. Di tempat lain, Riot Boys mengetahui bahwa penyerangan di wilayahnya adalah Mighty Warrior. Smokey dan anggotanya juga memutuskan untuk balas dendam kepada geng itu. Sedangkan Amamiya Brother juga sudah sampai ke markas Nameles dan melihat keadaan di sana sudah hancur dan menganggap pembakaran itu sangat keji. Di sana Hiroto dan Smokey sempat saling tatap muka ketika berpapasan. Dan Riot Boy pun langsung pergi ke markas Mighty Warrior untuk balas dendam. Di sisi lain, Sukumo sedang memegang kunci motor milik Tatsuya. Tapi tiba-tiba Ryu datang dan mengajak Sukumo untuk melihat sebuah pertunjukan. Dan ternyata pertunjukan itu adalah tawuran antara Mighty Warrior dengan Riot Boys. Di sini Ryu sudah mengetahui bahwa Riot Boys akan balas dendam, sehingga ia sudah mempersiapkan dan mengumpulkan pasukannya. Sehingga terjadilah tawuran di sana. Terlihat Mighty Warrior yang membawa senjata bisbol, namun hal itu tidak membuat Riot Boys kewalahan untuk menghadapi mereka.
Tetapi di tengah-tengah pertarungan barudak Mighty bermain curang dengan ngabaledokeun botol kepada Riot Boy secara brutal. Dan tentu saja hal itu membuat barudak Riot Boy terpojok akibat pecahan botol yang berserakan di mana-mana. Melihat Riot Boy mulai kewalahan, Smokey menyuruh anak buahnya untuk mundur. Namun tiba-tiba batuk berdahak Smokey kumat lagi sehingga ia pun diserang oleh Ryu menggunakan samurai. Tapi tidak lama kemudian Amamiya Hiroto datang untuk membantu Smokey, dibarengi dengan Ace yang juga datang ke sana. Namun karena kondisi Smokey yang melemah, ia pun terkena tebasan samurai dari Ryu. Melihat itu, Hiroto langsung menonjok Ryu. Tapi Ace tidak tinggal diam dan ia juga menonjok Hiroto. Tidak lama kemudian barudak Riot Boy datang dan membawa mobil untuk menjemput Smokey. Begitu juga dengan Hiroto yang memutuskan untuk mundur. Kemudian Hiroto memanggil dokter untuk menjahit luka tebasan yang dialami Smokey. Bahkan ia juga membantu membayar untuk biaya dokter itu. Namun tiba-tiba geng Dope datang dan menculik Lala secara cepat dan membuat Hiroto tidak sempat untuk menolongnya. Di tempat lain, Cobra dan Yamato sedang menemui Kohaku. Tentu saja hal itu membuat mereka senang karena mereka sudah lama tidak bertemu dengan Kohaku. Namun Kohaku malah mengatakan kalau ia ingin mengambil alih wilayah SWORD. Bahkan Kohaku juga menenggel Yamato dan Cobra. Di sini Cobra pun menyadari bahwa kekacauan di SWORD ternyata ulahnya Kohaku. Sesudah itu tanpa rasa bersalah Kohaku pergi dari sana. Setelah sampai di basecampnya, Tsukumo memberitahukan bahwa kekacauan di Nameless telah memakan banyak korban, dan Tsukumo menyuruh Kohaku untuk menghentikan tindakan ini. Namun tiba-tiba Lee datang dan menyelah omongan mereka. Di sini Lee dan Kohaku ternyata berencana untuk melakukan penyerangan yang kedua kepada SWORD, yang dimana penyerangan itu akan dilakukan 2 hari lagi. Sedangkan di tempat lain, Cobra dan Yamato masih tidak menyangka dengan perubahan Kohaku, yang dimana dulu Kohaku selalu respect dengan baladnya sendiri. Tetapi tidak lama kemudian Tsukumo datang ke sana dan ia memberitahukan bahwa Kohaku akan melakukan penyerangan kedua kepada SWORD. Ia juga mengatakan kalau Mighty Warrior dan Dope telah bergabung dengan Kohaku dan mereka telah menyiapkan pasukan sebanyak 500 orang untuk penyerangan itu. Di sini Tsukumo menjelaskan tentang tujuan Kohaku, yang dimana ia ingin balas dendam kepada Kuryu Group karena Kohaku sudah mengetahui bahwa Kuryu Group lah yang telah membunuh Tatsuya. Lalu Tsukumo memberikan kunci motor milik Tatsuya kepada Cobra dan Tsukumo juga meminta untuk diberikan kepada Kohaku dalam peperangan nanti. Tidak lama kemudian Naomi datang dan mendengar obrolan mereka. Naomi pun langsung mewek karena ia menyadari bahwa jika Tatsuya ada, ia pasti tidak ingin Kohaku melakukan balas dendam. Sehingga Naomi pun menyuruh Cobra dan Yamato untuk menghentikan tindakan Kohaku. Kembali ke Kohaku, terlihat ia sedang galau dan memikirkan tentang kenangannya bersama Tatsuya. Dan tiba-tiba Lee datang lagi, lalu diceritakan awal pertemuan antara Kohaku dengan Lee. Pada saat itu Lee menemui Kohaku yang sedang hulang-hulang. Di sini Lee memberitahukan bahwa pembunuh Tatsuya adalah Kuryu Group. Bahkan Lee juga memberikan berkas-berkas untuk dijadikan bahan bukti. Jadi Lee ini adalah anak bos mafia dari grup lain yang berniat untuk menghancurkan Kuryu Group. Sehingga tujuan ia dan Kohaku pun sama, yaitu ingin membantai habis Kuryu Group. Kemudian Lee juga memberikan pasukannya kepada Kohaku, yang ternyata itu adalah Mighty Warrior dan Dope.
Di tempat lain, Noboru menjelaskan tentang tujuan Kuryu Group yang ingin menguasai wilayah SWORD sesuai apa yang ia tahu saat bergabung di sana, yang dimana mereka ingin membuat sebuah bar kasino di wilayah SWORD, dan tentu saja mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari kasino itu. Sehingga dulu Kuryu Group ingin menghancurkan Mugen yang masih menguasai kota. Dan karena kepintaran Noboru di sini, ia menduga bahwa kematian Tatsuya juga disebabkan oleh Kuryu Group. Dan meskipun ada barang bukti, Kuryu Group tidak bisa ditangkap karena polisi sudah disogok oleh mereka. Di tempat lain, Smoky sudah sadar, lalu Hiroto menunjukkan foto kakak tertuanya yang telah hilang. Dan terungkap kemunculan Amamiya Brother ke permukaan ternyata untuk mencari kakak tertuanya yang telah lama hilang. Dan kebetulan Smoky mengetahui keberadaannya. Namun sebelum itu ia meminta Hiroto untuk menyelamatkan Lala terlebih dahulu sebelum ia memberitahukan keberadaan kakaknya itu. Dan Hiroto pun langsung gasken dan mengajak Masaki untuk menyelamatkan Lala. Keesokan harinya adalah hari H untuk berperang. Di sini Cobra dan Yamato memutuskan untuk berangkat berdua saja. Namun tiba-tiba Chiraru and the Gang datang dan mengatakan bahwa mereka juga akan berangkat untuk perang. Hingga akhirnya mereka pun berangkat. Saat di perjalanan mereka bertemu dengan Murayama. Di sini ternyata Murayama juga ikut berperang sebagai wakil dari Oya. Namun mereka berangkat hanya bertiga karena Murayama tidak ingin melibatkan teman-temannya yang kemungkinan dalam tawuran kali ini akan memakan banyak korban. Tapi tadi diduga ternyata barudak SMA Oya datang membawa pasukan dengan nge-BM mobil 2 truk sekaligus. Mantap bos. Sedangkan White Rascal juga ikut berangkat ke sana dengan motobotnya. Begitu juga dengan Red Boys, meskipun tanpa Smoky, mereka juga pergi ke sana untuk ikut berperang. Lalu gak mau ketinggalan pasukan terakhir yaitu Daruma Ika juga menyusul ke sana dengan sangat santuy. Hingga akhirnya kelima geng SWORD pun bersatu untuk tawuran besar. Di sisi lain, Kohaku sudah siap menggerakkan pasukannya untuk melawan SWORD. Sebelum tawuran seperti biasa mereka popolontongan dulu. Dan terlihat pasukan Kohaku sangat banyak dibandingkan barudak dari SWORD. Tetapi hal itu malah membuat barudak SWORD semangat untuk tawuran, sehingga baku hantam pun terjadi. Di sisi lain dari pertarungan itu, anggota geng Dope sedang mengamankan wanita-wanita yang nanti akan dijual, termasuk Lala. Begitu juga dengan Mighty Warrior, orang-orang terkuatnya juga ikut turun untuk tawuran. Di pertarungan pasukan musuh terus bertambah sehingga membuat barudak SWORD mulai kewalahan. Namun tiba-tiba Amamiya Brother datang ke sana dengan tujuan untuk menyelamatkan Lala. Barudak SWORD yang melihat hal itu langsung bangkit dan meneruskan lagi tawuran itu. Lalu Ukyo dan Sakyo berusaha memindahkan sebuah kontainer untuk menutup jalan untuk menghentikan pasukan musuh yang terus bertambah. Sedangkan Amamiya memetrikan untuk melewati kontainer itu. Lalu mereka berdua dicegat oleh Ace dan bawahannya. Di sini Hiroto memutuskan untuk melanjutkan duelnya yang tertunda saat membantu Red Boys dengan si Ace ini. Sedangkan Masaki akan melawan semua bawahannya.
Setelah cukup lama tawuran, akhirnya Cobra dan Yamato berhasil masuk ke markas besar yang dimana tempat Kohaku berada. Tetapi anggota Mighty Warrior datang untuk mencegahnya. What up, Cobra? Sedangkan Kohaku sedang membakar fotonya saat bersama Tatsuya. Lalu Tsukumo datang dan menceramahi Kohaku agar menghentikan tindakannya ini. Dan ternyata rencana Kohaku adalah menguasai SWORD dan menghancurkan Kuryu Group yang mungkin saja akan hancur bersama dirinya sendiri. Mendengar Tsukumo yang loba bacot, Kohaku langsung marah karena ia sudah diselumuti dengan kebencian. Bahkan ia juga berani menenggal Tsukumo hingga ngacleng jauh dan jatuh ke lantai paling bawah. Tidak lama kemudian Cobra dan Yamato datang ke sana. Di sini Cobra tanpa ragu-ragu langsung menonjok Kohaku dan ternyata tonjokan itu adalah momen perdananya kepada Kohaku. Karena dulu Cobra tidak berani untuk menyenggolnya apalagi menghajar. Lalu baku hantam 2 versus 1 pun terjadi. Dan di sini terlihat sebagai mantan ketua Mugen, Kohaku sangat kuat. Bahkan tendangan sakti Yamato pun juga tidak mempan kepadanya. Sedangkan Cobra terus di smackdown berulang-ulang oleh Kohaku. Tetapi tiba-tiba Tsukumo bangkit dan langsung mendekek Kohaku, sehingga pertarungan itu menjadi 3 lawan 1. Namun itu tidak ada apa-apanya dengan skill baku hantam Kohaku yang mungkin lebih tinggi. Mereka bertiga terus menghajar Kohaku, tapi ternyata Kohaku masih bisa membalikan pukulan mereka. Hingga akhirnya Cobra memberikan sebuah kunci motor milik Tatsuya kepada Kohaku. Dan di sini Cobra mulai mengeluarkan bacot no jutsunya untuk menyadarkan Kohaku. Dan di sini Kohaku mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Tatsuya dulu, di mana Kohaku tidak boleh terikat oleh siapapun. Dan meyakinkannya apabila Mugen sudah tidak ada, hubungan persahabatan akan selalu ada. Dan akhirnya Kohaku pun langsung tersadar lalu menangis di sana. Setelah itu Cobra dan Yamato keluar dan langsung mendeklarasikan kemenangannya. Seketika hal itu langsung membuat barudak SWORD langsung berteriak "Ora!". Sedangkan Hiroto masih saja baku hantam dengan es. Lalu Masaki muncul dengan berhasil menyelamatkan wanita-wanita di sana. Mendengar Kohaku telah kalah, di sini Es pun memilih untuk mundur karena mereka menganggap percuma jika diteruskan. Setelah itu Hiroto pun menyelamatkan Lala yang sedang disekap. Setelah peperangan usai, tiba-tiba Murayama menghampiri Cobra untuk meminta Chiraru dikembalikan kepada SMA Oya. Hingga akhirnya mereka semua pun tertawa lepas karena berhasil memenangkan tawuran untuk melindungi wilayahnya dari kasino. Di akhir film diperlihatkan wilayah SWORD kini menjadi tentram kembali. Sedangkan Lee sedang dimarahi ayahnya karena telah gagal dengan misinya untuk menghancurkan SWORD. Lalu diperlihatkan juga dengan kemunculan pemimpin-pemimpin Kuryu Group. Lalu diperlihatkan juga bahwa Amamiya Brother juga telah berhasil menemukan kakaknya. Dan film pun tamat. Mantap cuy.